Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar dan berlatih soal-soal mengenai pengelola pengadaan barang dan jasa. Baik, izinkan saya pada kesempatan malam hari ini membahas soal-soal kelanjutan dari materi pelaku pengadaan barang dan jasa part kedua. Baik, teman-teman, sebelum kita ke pembahasan dan soal-soal, saya tetap memberitahukan teman-teman materi-materi apa saja yang teman-teman harus pelajari untuk formasi CPNS pengelola pengadaan barang _jasa pemerintah dalam kurung PBJP. Yang pertama, ketentuan umum. Yang kedua, tujuan, kebijakan, prinsip dan etika PBJ. Yang ketiga, pelaku PBJ. Yang keempat, PBJ secara elektronik, SDM, kelembagaan, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Yang kelima, perencanaan pengadaan. Yang keenam, persiapan PBJ. Yang ketujuh, pelaksanaan PBJ melalui swakelola. Yang kedelapan, pelaksanaan PBJ melalui penyedia. Dan yang kesembilan, pengadaan khusus. Baik, teman-teman, untuk peraturan-peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, teman-teman harus belajar juga. Yang pertama, Perpres nomor 12 tahun 2021. Yang kedua, peraturan LKPP nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja lembaga kebijakan pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang ketiga, peraturan LKPP nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan sayembara _kontes. Yang keempat, peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Yang kelima, peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang keenam, peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang _jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang ketujuh, peraturan LKPP nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang _jasa. Yang kedelapan, peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang _jasa. Yang kesembilan, peraturan LKPP nomor 8 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan panel badan usaha dan pemilihan badan usaha pelaksana pada proyek strategis nasional. Yang ke-10, peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang ke-11, peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang unit kerja pengadaan barang _jasa. Yang ke-12, peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang _jasa pemerintah. Dan yang terakhir, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang _jasa pemerintah melalui penyedia. Demikian, teman-teman, 12 peraturan LKPP tentang pengadaan barang _jasa pemerintah yang harus teman-teman baca dan pelajari selain dari Perpres nomor 12 tahun 2021. Baik, sebelum ke soal dan pembahasan, saya berharap teman-teman menyimak sampai akhir di video saya supaya teman-teman dapat lebih mendalam mengetahui materi tentang pelaku pengadaan barang dan jasa.
Baik teman-teman, kita gaskan ke soal nomor 1 teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Soal nomor 1. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis garis miring kerangka acuan kerja barang garis miring jasa menggunakan A. Tender cepat, B. Harga perkiraan sendiri dalam kurung HPS, C. Produk ramah lingkungan hidup, D. Sistem nilai. Silakan teman-teman dipilih mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal kita yang pertama ini adalah yang C, produk ramah lingkungan hidup. Baik, kita ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi dasar hukumnya sendiri yaitu ada di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 19 ayat 1. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis garis miring kerangka acuan kerja barang garis miring jasa menggunakan yang pertama produk dalam negeri, yang kedua produk bersertifikat SNI, yang ketiga produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, yang keempat produk ramah lingkungan hidup. Ini ya terkait dengan soal nomor 4 dengan soal nomor pertama tadi teman-teman, mengenai PPK dalam menyusun spesifikasi teknis garis miring kerangka acuan kerja barang garis miring jasa. Baik, yang nomor 3 ini mohon maaf teman-teman, yang untuk sertanya ini serta koperasi ya teman-teman ya. Mohon maaf, lupa dalam mengetik tadi. Baik teman-teman, untuk penjelasan dari pilihan jawabannya yang A, tender cepat. Nah ini teman-teman harus teman-teman pelajari ya teman-teman, dan ingat ini ada di Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 38 ayat 1. Nah ini teman-teman, untuk metode pemilihan penyedia barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya terdiri atas yang A, airsing, B, pengadaan langsung, C, penunjukan langsung, D, tender cepat, dan E, tender. Nah, untuk pilihan jawaban yang B, harga perkiraan sendiri di sini diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 26. Untuk HPS sendiri teman-teman bisa pelajari apa saja kegunaan HPS dan lain-lain di pasal 26. Dan yang D, sistem nilai. Sistem nilai ini ada di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 39 ayat 1. Nah, untuk pembahasan sistem nilai sendiri, nah ini ya teman-teman, untuk metode evaluasi penawaran penyedia barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu sistem nilai, yang kedua penilaian biaya selama umur ekonomis, dan yang ketiga adalah harga terendah. Demikian teman-teman soal dan pembahasan dari soal nomor 1. Baik, kita gas lagi ke soal nomor 2. Apabila tindak lanjut dari tender garis miring seleksi gagal, maka Pokja pemilihan akan segera melakukan A, evaluasi ulang, B, pelaksanaan kualifikasi, yang C, penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah, dan yang D, arbitrase. Silakan teman-teman dipilih jawaban dari soal nomor 2 mana yang paling tepat. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 ini adalah yang A, evaluasi ulang. Baik, kita langsung ketemu ke pembahasan ya teman-teman. Nah, di sini diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 51 ayat 7.
Nah, ini teman-teman tindak lanjut dari tender garis miring seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pokja pemilihan segera melakukan yang pertama itu adalah evaluasi ulang, yang kedua adalah tender garis miring seleksi ulang. Nah, penjelasan dari pilihan jawaban yang lain. Untuk yang B, pelaksanaan kualifikasi itu ada di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 50 ayat 1. Nah, maksud dari pelaksanaan kualifikasi ini adalah pelaksanaan pemilihan melalui tender garis miring seleksi meliputi A. Pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, yang D. Pemberian penjelasan, yang E. Penyampaian dokumen penawaran, yang F. Evaluasi dokumen penawaran, yang G. Penetapan dan pengumuman pemenang, dan yang H adalah sanggah. Mohon dipelajari dan diingat ya teman-teman mengenai pasal 50 ayat 1 ini, bagaimana mekanisme di dalam pelaksanaan pemilihan melalui tender garis miring seleksi. Baik teman-teman, untuk yang pilihan jawaban yang C, penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah itu ada di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 50 ayat 4. Nah, maksud dari pilihan jawaban C, nah di sini teman-teman untuk pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Nah, yang B, peserta menyampaikan penawaran harga. Yang C, evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi. Yang D, penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Itu ya teman-teman untuk penjabaran dari pilihan jawaban yang C. Selanjutnya yang D, arbitrase. Mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui apa itu pengertian arbitrase. Baik, kalau belum, di sini saya akan jelaskan. Pengertian dari arbitrase sendiri adalah penyelesaian perkara atau sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral. Netral di sini artinya tidak memihak kepada kedua belah pihak yang berselisih. Nah, seperti itu teman-teman pengertian dari arbitrase. Jadi pembahasan mengenai arbitrase sendiri ada tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 85 ayat 1. Nah, kira-kira teman-teman di dalam pasal ini yang terkait dengan arbitrase kira-kira apa teman-teman? Baik, kalau yang belum mengetahui, di sini ya teman-teman ya. Poin dari arbitrase yaitu penyelesaian sengketa kontrak antara pejabat pembuat komitmen dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui A. Layanan penyelesaian sengketa kontrak, B. Arbitrase, C. Dewan sengketa konstruksi, dan D. Penyelesaian melalui pengadilan. Baik teman-teman, demikian soal nomor 2 beserta pembahasannya. Kita lanjut teman-teman ya, tetap semangat menyimak video saya sampai akhir. Nomor 3, jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi non konstruksi meliputi A. Harga satuan, B. Gabungan lumsum, C. Putar kunci, D. Kontrak payung. Silakan teman-teman, kalau bagi yang sudah menguasai Perpres nomor 12 tahun 2021 ini pasti paham jawaban dari soal nomor 3 ini. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 3 ini adalah yang D, kontrak payung. Nah, pembahasannya kontrak payung sendiri ya teman-teman diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 27 ayat 3. Nah, di sini teman-teman jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi non konstruksi terdiri atas A. Lumsum,
B. Waktu penugasan, C. Kontrak payung. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban A, B, C, jadi diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 27 ayat 2. Nah, untuk pilihan A, B, C kategorinya yaitu jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas A. Lumsum, B. Harga satuan. Pilihan jawaban A, C. Gabungan lumsum dan harga satuan. Pilihan jawaban B, D. Putar kunci. Pilihan jawaban D, C. Dan yang E, biaya plus imbalan. Jadi teman-teman ada persamaan di poin di huruf A dari masing-masing jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi non konstruksi dengan jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi, yaitu di huruf A yaitu lumsum. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Jaminan pengadaan barang garis miring jasa yang hanya digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi adalah A. Jaminan penawaran, B. Jaminan sanggah banding, C. Jaminan uang muka, dan D. Jaminan pelaksanaan. Baik teman-teman, silakan dipilih mana yang jawaban yang paling tepat dari soal nomor 4. Kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 4 ini adalah yang B, jaminan sanggah banding. Baik, kita ke pembahasan ya teman-teman. Nah, jaminan sanggah banding sendiri diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 30. Nah, ini teman-teman ya, ada 5 jaminan untuk pengadaan barang garis miring jasa. Yang pertama itu adalah jaminan penawaran, yang kedua sanggah banding, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat uang muka, dan yang kelima pemeliharaan. Harus diingat ya teman-teman, 5 jaminan untuk pengadaan barang garis miring jasa. Mudah-mudahan di tes SKB nanti keluar soal-soal ini ya teman-teman. Amin. Nah, ayat 2A berbunyi, nah di sini teman-teman jawabannya tadi. Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Jadi di garis bawahi ya teman-teman. Jaminan sanggah banding hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Nah, penjelasan dari pilihan jawaban teman-teman yang untuk jaminan penawaran. Jadi jaminan penawaran sendiri ada di pembahasan Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 30 ayat 2. Nah, di sini teman-teman pembahasannya jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang garis miring jasa yang dilakukan secara terintegrasi. Di sini teman-teman ada perubahan dari Perpres nomor 16 tahun 2018. Jadi yang jaminan penawaran ini ditambah lagi dengan pengadaan barang garis miring jasa yang dilakukan secara terintegrasi. Nah, maksud dari secara terintegrasi ini karena pekerjaan tersebut memiliki tantangan sendiri dalam pelaksanaannya hingga tidak sembarang pelaku dapat menawar. Nah, di sini pelaku ini maksudnya pelaku usaha ya teman-teman. Nah, untuk pilihan jawaban yang C, jaminan uang muka, diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 30 ayat 5. Nah, di sini teman-teman hanya digunakan khusus untuk pengadaan jasa konsultasi untuk jaminan uang muka ini teman-teman. Nah, di sini dengan secara jelas tercantum yaitu untuk pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. Nah, ini yang D teman-teman. Pilihan jawaban D, jaminan pelaksanaan, diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 33 ayat 1. Nah, pembahasannya jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 huruf C
diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Ya mungkin itu teman-teman ya, pembahasan dari soal yang kita bahas dan serta pembahasannya. Baik, tetap semangat teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Tim penyelenggara swakelola yang bertugas untuk menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya adalah tugas dari tim pengawas, yang B tim pelaksana, yang C tim persiapan, yang D tim pendukung. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengetahui dari soal nomor 5 ini apa jawabannya. Baik, kalau sudah, jawaban yang tepat dari pilihan soal nomor 5 ini adalah C, tim persiapan. Nah, kita akan pembahasan teman-teman. Jadi diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 16 ayat 2. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman harus ingat-ingat. Jadi tugas dari tim persiapan sendiri yaitu menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Nah, ayat 3, tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Nah, ayat 4 berbunyi, nah ini teman-teman, tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Nah, itu pembahasan dari 3 tim untuk penyelenggara swakelola. Harap teman-teman untuk diingat-ingat ya teman-teman, apa saja timnya dan beserta tugas-tugasnya. Nah, ini teman-teman untuk penjelasan dari pilihan jawaban yang D, yaitu tim pendukung. Nah, di sini tim pendukung ini tugas PPK atau pejabat pembuat komitmen. Nah, diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 11 ayat 1 huruf N, yaitu menetapkan tim pendukung. Jadi teman-teman harus diingat ya teman-teman ya, tugas dan kewenangan PPK sebagaimana diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 11 ayat 1 huruf N. Baik teman-teman, tetap semangat. Dan sebelumnya teman-teman yang sebentar lagi mungkin di bulan November ini akan mengikuti tes SKB, tetap semangat dan fokus dalam belajar. Inilah perjuangan yang kedua setelah tes SKD kemarin. Teman-teman harus meraih skor besar di sini teman-teman. Saya doakan teman-teman semua menjadi PNS di tahun 2022 nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut teman-teman di soal nomor 6. PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis garis miring kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap A. Penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. B. Barang yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25%. C. Bagian dari satu sistem yang sudah ada. Dan D. Bukti pembelian garis miring pembayaran. Silakan teman-teman dipilih jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini ya teman-teman. Baik, kalau sudah, jadi jawaban yang tepat dari soal nomor 6 ini adalah yang C, bagian dari satu sistem yang sudah ada. Nah, kita ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021, tertera di pasal 19 ayat 2 teman-teman. Nah, di sini pembahasannya, PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis garis miring kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap A. Komponen barang garis miring jasa,
B suku cadang, C bagian dari satu sistem yang ada. Ini tadi pilihan jawaban yang dari soal nomor 6 tadi teman-teman. Dan yang D barang garis miring jasa dalam katalog elektronik atau toko daring. Nah, untuk yang poin D ini teman-teman baca di peraturan LKPP-nya teman-teman ya. Di situ pembahasannya sangat jelas mengenai katalog elektronik atau toko daring. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban, kalau yang A, penawaran teknis dan biaya setelah mangga selesai. Maksud dari pilihan jawaban yang A ini adalah ya, ini diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 50 ayat 3. Nah, di sini teman-teman. Jadi pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam kurung tender garis miring seleksi. Untuk seleksi jasa konsultasi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. Ya, ini untuk pembahasan pilihan jawaban yang A. Terus kalau yang pilihan jawaban B, barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%. Nah, kira-kira teman-teman diatur di dalam pasal berapa? Nah, ini teman-teman. Jadi diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 67 ayat 3. Nah, yang berbunyi preferensi harga diberikan pada pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini teman-teman ya, diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%. Dan yang D, bukti pembelian pembayaran. Nah, kira-kira apa teman-teman pembahasan dari bukti pembelian atau pembayaran? Nah, untuk pembahasannya ada di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 28 ayat 1. Di sini teman-teman ya. Jadi merupakan macam-macam bentuk kontrak yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen, terdiri atas A, bukti pembelian garis miring pembayaran, B, kwitansi, C, surat perintah kerja, D, surat perjanjian, dan E, surat pesanan. Nah, itu ya maksudnya dari pilihan jawaban D. Harus diingat teman-teman, pasal per pasal dari Perpres nomor 12 tahun 2021 ini. Baik, kita ke soal nomor 7 teman-teman. Dalam hal tender garis miring seleksi ulang yang gagal oleh Pokja pemilihan dengan persetujuan pengguna anggaran garis miring kuasa pengguna anggaran melakukan penunjukan langsung dengan kriteria yaitu A, tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender garis miring seleksi, B, standar atau dapat distandarkan, C, memiliki sifat risiko rendah, dan D, harga sudah terbentuk di pasar. Silakan teman-teman, kira-kira apa jawaban yang paling tepat mengenai Pokja pemilihan di soal nomor 7 ini? Kriterianya kira-kira apa? Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 7 ini yaitu yang A, tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender garis miring seleksi. Baik teman-teman, pembahasan dari soal nomor 7 tadi diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 51 ayat 10. Nah, di sini pembahasannya teman-teman, dalam hal tender garis miring seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 9, gagal Pokja pemilihan dengan persetujuan PA garis miring KPA melakukan penunjukan langsung dengan kriteria A, kebutuhan tidak dapat ditunda, B, tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender garis miring seleksi. Demikian teman-teman bunyi pasal 51. Selanjutnya penjelasan dari pilihan jawaban. Untuk pilihan B, C, dan D, ini adalah untuk kriteria barang garis miring jasa yang ditransaksikan melalui toko daring. Diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 72A. Di sini ya teman-teman,
kriterianya ada 3, yaitu yang A, standar atau dapat distandarkan, B, memiliki sifat risiko rendah, yang C, harga sudah terbentuk di pasar. Nah, ini teman-temannya dipelajari lagi kalau teman-teman ada yang belum mengetahui peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Baik, kita ke soal nomor 8. Apabila tidak ada penetapan pejabat pembuat komitmen pada pengadaan barang garis miring jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, maka pengguna anggaran garis miring kuasa pengguna anggaran akan menugaskan A. LKPP, B. agen pengadaan, C. PPTK, dan D. perangkat daerah. Nah, silakan dipilih teman-teman jawaban mana yang paling tepat dari soal nomor 8 ini. Kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 8 ini adalah yang C, PPTK teman-teman. Jadi kita ke pembahasannya teman-teman. Jadi pembahasan dari soal nomor 8 tadi diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 10A. Nah, kepanjangan dari PPTK sendiri yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah dalam kurung SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, di pembahasan yang lain diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 11 ayat 3. Nah, di sini teman-teman ya, maksud dari soal nomor 8 tadi yaitu dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang garis miring jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA garis miring KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Baik teman-teman, harap diingat siap untuk yang di soal nomor 8 ini ya teman-teman, siapa kira-kira untuk tugas menggantikan PPK. Nah, baik teman-teman, tetap semangat dalam menyimak video dari saya belajar sambil ngopi. Kita ke soal nomor 9 teman-teman. Salah satu tugas PPK dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran garis miring kuasa pengguna anggaran meliputi A. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali advertising dan pengadaan langsung. Yang B. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Yang C. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang garis miring jasa. Nah, yang D. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Nah, silakan teman-teman dipilih jawaban yang paling tepat dari soal nomor 9 ini. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 9 ini adalah yang D, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Baik, kita ke pembahasannya teman-teman. Nah, soal dari nomor 9 tadi diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 11 ayat 2. Nah, di sini teman-teman, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran garis miring kuasa pengguna anggaran meliputi A. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Yang B. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Nah, ini ya teman-teman ya, tugas dari PPK yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, ini teman-teman penjelasan dari pilihan jawabannya. Kalau yang A itu adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali advertising dan pengadaan langsung. Nah, ini adalah tugas dari Pokja pemilihan.
Nah, tertuang di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 13 ayat 1. Nah, pilihan jawaban yang B, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, merupakan tugas dan kewenangan dari kuasa pengguna anggaran atau KPA. Nah, diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 10 ayat 3. Nah, yang untuk C, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang garis miring jasa. Di sini adalah tugas dan kewenangan dari pengguna anggaran. Nah, diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 9 ayat 1. Nah, demikian teman-teman soal dari nomor 9. Baik, kita ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Pelaku pengadaan yang dapat melaksanakan pengadaan barang garis miring jasa sama persis dengan tugas pokja pemilihan dan atau pejabat pengadaan apabila dalam hal kementerian garis miring lembaga garis miring pemerintah daerah belum memiliki pengelola pengadaan barang garis miring jasa sampai tersedianya pengelola pengadaan berdasarkan rencana aksi pemenuhan pengelolaan pengadaan barang garis miring jasa adalah A. PPK, B. Penyelenggara swakelola, C. Agen pengadaan, dan D. Penyedia. Siapa kira-kira teman-teman pelaku pengadaan untuk dari soal nomor 10 ini? Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 10 ini adalah yang C, agen pengadaan. Nah, di sini pembahasannya teman-teman. Jadi diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 74 ayat 3. Nah, di sini teman-teman. Jadi dalam hal kementerian garis miring lembaga garis miring pemerintah daerah belum memiliki pengelola pengadaan barang garis miring jasa sampai tersedianya pengelola pengadaan berdasarkan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang garis miring jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pelaksanaan tugas pokja pemilihan garis miring pejabat pengadaan dilaksanakan oleh A. Pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan garis miring atau sertifikat keahlian tingkat dasar garis miring level 1 di bidang pengadaan barang garis miring jasa. Nah, ini pilihan jawaban dari soal nomor 10, yaitu yang B, agen pengadaan. Baik teman-teman, demikian pembahasan soal dan pembahasan dari 10 soal mengenai materi pelaku pengadaan barang dan jasa part kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau dari saya sendiri, misalnya dari soal dan pembahasan ada yang keliru, tolong bagi teman-teman mohon dikoreksi, komen di kolom komentar. Baik, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai materi keempat teman-teman ya, mengenai STM, elektronik, toko daring, dan lain-lain. Jadi teman-teman tetap semangat dan fokus dalam belajar untuk menghadapi tes SKB nanti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.